Iya, dah. Oke, saya mulai ya, Mas Alfi ya. Oke, Ya, Mbak. selamat siang. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya Jeza Grafita dan rekan saya Alfi Abdulgan akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai makalah yang berjudul penelitian dalam pendidikan sebuah fokus dan penelitian kualitatif dalam filosofi dan pendidikan catatan pada tradisi pragmatis. Di sini saya akan menjabarkan mengenai definisi penelitian kualitatif menurut beberapa peneliti. Bisa next. Kualitatif, menurut penelitian kualitatif menurut Sherman dan Webb pada tahun 1988 menjelaskan bahwa bentuk wacana moral untuk memahami diri dalam kaitannya dengan dunia yang lebih besar. Kemudian Sugiono pada tahun 2013 menyebutkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti objek yang alamiah. Fungsi penelitian adalah instrumen kunci hasil penelitian kualitatif, lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Kemudian M. Green, seperti yang dijelaskan oleh Sherman, menjelaskan bahwa penelitian kualitatif tidak hanya upaya untuk memahami manusia dari segi tren budaya, tetapi cara untuk memahami pengalaman manusia secara individu. Dilanjutkan dengan pendapat Sugiono dipertegas oleh Creswell pada tahun 2014 bahwa menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah sosial. Empat pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari makna atau jawaban dari sebuah permasalahan secara alami. Next. Nah, dari beberapa definisi penelitian kualitatif tersebut, terdapat tujuan penelitian yang dijelaskan oleh Sherman dan Webb pada tahun 1988. Dalam esainya dijelaskan bahwa tujuan penelitian kualitatif itu untuk mencari informasi baru atau solusi yang diberikan atas sebuah permasalahan yang ada. Intinya adalah di situ bahwa penelitian kualitatif itu mencari sebuah informasi baru atau solusi yang diberikan. Penelitian kualitatif tidak hanya meneliti satu hal tertentu saja, tetapi meneliti secara keseluruhan suatu objek, termasuk hal-hal di sekitarnya yang mempengaruhi objek yang diteliti. Kesimpulannya, penelitian kualitatif bertujuan untuk menentukan informasi baru terhadap suatu problematika. Next. Mengenai manfaat penelitian kepada akademis, Sherman dan Webb menginginkan penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif itu untuk meningkatkan suatu kualitas pendidikan. Sebenarnya penelitian ini sama-sama bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu sendiri. Dapat diartikan dengan menyelidiki yang berkaitan dengan permasalahan nyata yang ada di dunia pendidikan. Permasalahan yang dimaksud dapat berkaitan dengan kurikulum, bahwasanya ada beberapa lembaga yang masih menggunakan kurikulum KTSP atau kurikulum K13 dan lain sebagainya. Di situ ada permasalahan, kemudian dapat diteliti menggunakan metode penelitian kualitatif ataupun metode penelitian kuantitatif. Kemudian permasalahan yang berawal dari peserta didik sendiri, kemudian dari perencana pendidikan maupun dari pendidik itu sendiri. Jadi penelitian kualitatif atau penelitian kuantitatif ini dapat bermanfaat bagi
pendidikan untuk memecahkan sebuah permasalahan-permasalahan yang ada dalam pendidikan akademik. Selanjutnya, berdasarkan karakteristik penelitian, Sugiono menjelaskan ada 5 karakter penelitian. Yang pertama yaitu penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah penelitian langsung, sumber data, dan berperan sebagai instrumen. Yang kedua yaitu peneliti kualitatif lebih berdeskriptif data yang terkumpul berupa kata-kata atau gambar, tidak menekankan pada angka. Penelitian kualitatif lebih menekankan proses daripada produk atau outcome. Yang keempat, penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. Yang kelima, penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Mas. Ya, baik, terima kasih Mbak Devi. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah perbedaan metode kualitatif dan kuantitatif. Nah, biasanya metode kualitatif dan kuantitatif perbedaan paling mencolok adalah di mana di penelitian kuantitatif adanya data-data statistik seperti itu. Nah, pada berikut ini akan dijelaskan secara lebih detail apa saja perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama adalah aksioma, di mana pada penelitian kualitatif tidak hanya melihat sesuatu dari yang tampak saja, tetapi di balik itu juga. Pada hubungan peneliti dan objek yang diteliti, penelitian kualitatif justru harus terlibat langsung dengan sumber data agar terbangun sebuah makna. Sementara pada penelitian kuantitatif cenderung menjaga jarak agar objeknya terbangun objektivitas. Hubungan antar variabelnya di mana penelitian kualitatif terdapat hubungan timbal balik, sementara kuantitatif bersifat sebab akibat. Selanjutnya kemungkinan generalisasinya di mana kualitatif tidak melakukan generalisasi sedangkan kuantitatif melakukan, cenderung membuat generalisasi. Sumber datanya tidak bebas nilai sedangkan kuantitatif bebas nilai. Selanjutnya adalah filosofis, di mana kualitatif menganut filsafat positivisme dan juga didukung oleh filsafat relativisme. Sedangkan kuantitatif menganut filsafat positivisme dan didukung oleh filsafat objektivisme. Baik, selanjutnya. Nah, Al-Wasila dalam Salim dan Sahrun juga mengemukakan perbedaan antara metode kualitatif dan kuantitatif, yaitu frase terkait di mana kualitatif biasanya kerja di lapangan, etnografi, naturalistik, grounded, subjektif, dan lain-lain. Sedangkan kuantitatif seperti eksperimen, empiris, dan statistik. Selanjutnya pengumpulan data di mana pada penelitian kualitatif cenderung peneliti adalah instrumen inti, di mana peneliti melakukan interview, observasi, sedangkan kuantitatif biasanya menggunakan skala tes, survei, ataupun kuesioner. Selanjutnya mode analisis di mana kualitatif cenderung induktif oleh peneliti dan kuantitatif cenderung deduktif oleh metode statistik. Dan tujuannya adalah pada penelitian kualitatif pemahaman deskripsi dan temuan pemunculan hipotesis, sedangkan pada penelitian kuantitatif cenderung pembuktian hipotesis. Selanjutnya Mas Haris. Nah, selanjutnya adalah sejarah penelitian. Sejarah penelitian ini dapat dilihat pada ensiklopedia yang pertama kali terbit tahun 1941, di mana pada tahun tersebut muncul dua artikel yang berjudul Penelitian dan Filsafat dalam Ilmu Pengetahuan. Sementara pada edisi kedua pada tahun 1950 muncul artikel Ilmu Pendidikan. Kemudian pada edisi ketiga muncul artikel berjudul Filsafat Ilmu Pendidikan. Dan pada edisi keempat muncul artikel yang berjudul Metode Penelitian dan Penelitian dalam Pendidikan. Kemudian pada tahun 1982 tidak membahas tentang penelitian kualitatif maupun penelitian di bidang pendidikan. Hanya mengulang materi ataupun subtopik yang sudah pernah dimuat 40 tahun yang lalu. Namun pada tahun 1986 terbit sebuah buku
yang berjudul The Handbook of Research on Teaching. Baik, selanjutnya Mas Haris. Baik, selanjutnya adalah tambahan di mana teknik pengumpulan data yang sering dilakukan pada penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara untuk langkah-langkahnya adalah orientasi atas bacaan, kemudian wawancara ke lapangan, kemudian eksplorasi, yaitu mengumpulkan data berdasarkan fokus penelitian, kemudian membercek atau memeriksa laporan terhadap kepada teman ataupun kepada dosen. Selanjutnya adalah waktu analisis, di mana terbagi dua, yaitu analisis sewaktu di lapangan dan analisis setelah selesai penelitian di lapangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Devi. Oke, terima kasih Mas Elvi. Itu